Nasib Abdul Pasren Pak RT pemfitnah kasus Vina, keluarga terpidana lapor ke Mabes Polri. Ya kami maunya ini Pak RT itu jujur yang sebenarnya, sesuai fakta yang sebenarnya yang terjadi. Jangan mengarang cerita, apalagi sekarang katanya memfitnah keluarga terpidana, keluarga teman-teman kami. Iya, padahal mah ada di situ tuh, rumah situ. Ini rumah Pak RT, rumah kontrakannya. Jadi terpidana semua lagi ada di situ pada saat kejadian ya? Iya betul. Ya waktu kejadian tuh Eko posisinya ada di sekelompok itu di rumah RT. Di rumah RT? Iya. Lagi ngapain Pak? Ya lagi namanya orang proyek tuh ya. Kan kalau mingguan kan beli goreng-gorengan tuh. Pas kejadian tanggal 27 tuh dia nggak maksudnya di situ. Kemudian udah kumpul sana ya. Terus gini anak-anak dimasukin mobil Avanza, ngomongnya sih kita mah nggak tahu di sini. Terus ada berita, Eko dibawa polisi katanya. Kenapa kata saya tuh nabrak orang tak? Nggak tahu, dipaksa masukin mobil hitam. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT. Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur. Kalau Pak RT sendiri selama ada pemutaran film Vina itu Pak, setahu saya nggak pernah ketemu Pak dengan saya tuh. Bahkan saya berapa kali ke rumahnya. Kemudian waktu ada Kang Dedi pun kami ke situ ke rumahnya. Beliau pun nggak ada. Bahkan saya sampai ditemani sama Pak RT, Pak Subroto, RT setempatnya, silaturahmi pun nggak ketemu dan nggak dibuka pintunya. Barangkali beliau keluar atau kemana, saya nggak ketemu Pak dengan Pak RT Pak Abdul Pasren. Kan selama ini kita kan nggak pernah ada kesaksian yang jujur, tapi alhamdulillah saat ini kan ada titik temunya. Kemudian mereka sekarang mengatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa terpidana itu tidak terlibat, dan alhamdulillah katanya malam itu memang mereka itu tidur di rumah anaknya Pak RT, seperti itu Pak. Beginilah nasib Abdul Pasren, ketua RT penjeblos 8 terpidana kasus Vina. Baru-baru ini, nasib Abdul Pasren, ketua RT yang jebloskan 8 terpidana kasus Vina karena kesaksian palsunya terancam dilaporkan. Adapun keluarga para terpidana kasus Vina diketahui berencana melaporkan Abdul Pasren ke Mabes Polri. Diketahui, Abdul Pasren adalah ketua RT 2 bagi RW 10 Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon tahun 2016 ketika kasus Vina Cirebon terjadi. Saat Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon dan Eki ditemukan tewas, Abdul Pasren masih jadi ketua RT 2 bagi RW 10 kala itu. Kini, Abdul Pasren masih diburu publik untuk mendapat informasi. Namun Abdul masih kekeh berdiam diri dalam rumah dan ogah buka suara meskipun sudah didatangi anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Kini, keluarga para terpidana kasus Vina dan Eki pun berencana melaporkan Abdul Pasren ke Mabes Polri. Hal itu dilakukan lantaran keluarga para terpidana menilai Pasren membuat fitnah dan kesaksian palsu. Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasren mengaku 5 terdakwa yakni Ako Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasren mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun keterangan tersebut berbeda dengan keterangan keluarga terpidana yang saat itu bertemu dengan politisi Deddy Mulyadi. Mereka memastikan bahwa pada saat malam kejadian, para terpidana ada dan tidur di rumah kontrakan Pasren bersama anak Pasren, Kahfi. Yakin saya, Pak,
Kami tidur di rumah Pak RT, sama anak Pak RT-nya, juga si Kahfi, ujar salah seorang saksi Teguh, dalam keterangan dilansir teribuenmedan.com dari kompas.com. Senin Amina, kakak dari terpidana Supriyanto, juga menepis kesaksian Pasren yang memintanya untuk berbohong. Menurut dia, justru saat itu, ia bersama 4 keluarga terpidana lain, yang datang ke rumah Pasren waktu maghrib, meminta Pasren berkata jujur. Saat itu, mereka tak didampingi pengacara. Pak, kami dari keluarga mohon Bapak jujur saja bahwa anak-anak tidur di sini, karena memang tidur di sini, tolong jujur. Ujar Supri menirukan ucapannya saat pertemuannya dengan Pasren tahun 2016 silam. Ia juga memastikan tak ada keluarga yang sampai bersimpuh duduk di pangkuan Pasren seperti yang disebutkan dalam amar putusan. Justru keluarga hanya duduk di bawah, sementara Pasren di kursi. Dia bilang tidak bisa. Itu urusannya polisi, saya tidak ikut-ikutan, kata Supri. Atas tuduhan dan kesaksian itu, keluarga terpidana berencana melaporkan Pasren ke Mabes Polri. Siap laporkan, kita siap menghadapi dan dipertemukan dengan Pak Pasren, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Ketua RT Abdul Pasren menjadi sorotan sebab menolak berkata jujur dalam kasus Vina Cirebon. Dia membuat 5 terpidana kasus Vina di penjara. Kelima terpidana itu yakni Supriyanto, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Eko Ramadhani. Menurut keluarga terpidana, Abdul Pasren sangat tega membiarkan mereka di penjara, padahal tidak melakukan apa-apa. Keluarga terpidana mengungkapkan bahwa para terpidana tidur di rumah anak Ketua RT Abdul Pasren di malam kejadian itu. Setelah dituduh melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Iki, mereka mendatangi Ketua RT Abdul Pasren agar bersedia menjadi saksi. Namun, Abdul Pasren menolak dengan mentah-mentah. Mereka mendatangi rumah Abdul Pasren di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di tahun 2016, kita semua nemuin Pak RT, ucap kakak Supriyanto dikutip dari buenjakarta.com dari YouTube Deddy Mulyadi pada Minggu 23 Juni 2024. Saat itu belum ada pengacara, habis maghrib, ada Paknya Abdul Pasren, diterimanya di teras, imbuhnya. Sore itu, kakak Supriyanto mengaku bersimpuh di lantai seraya mengantukkan kedua tangannya memohon kepada Pasren yang duduk di atas kursi. Mengingat momen tersebut, kakak Supriyanto langsung berderai air mata. Pak punten kami dari keluarga, mohon Bapak jujur aja, ucap kakak Supriyanto kala itu. Karena keterangan dari anaknya mereka tidur di sini, kami keluarga memohon sambil nangis, imbuhnya.